Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berita baik bagi kita pada hari ini. Dari seorang yang bernama JS dikatakan Allah telah melakukan mujizat dalam menjawab doa-doa kami. Orang-orang telah dibebaskan dari setan dan sihir-sihir, dan banyak yang telah disembuhkan dari penyakit rohani dan jasmani. Kemudian dari Viviana dikatakan puji Tuhan, selama 100 hari berdoa ini, dia mengizinkan kami untuk memulai kelompok kecil di rumah kami dengan tetangga kami, dan mereka mulai mengenal Yesus. Kemudian dilaporkan oleh Chadwick, dikatakan putraku yang masih bayi hampir mati karena tersedak. Denyut nadinya turun dan dia tidak bisa bernafas beberapa saat. Kami semua panik dan berusaha untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian saya teringat 100 hari berdoa yang dibacakan pada hari itu, yaitu memandang kepada Yesus. Dan saya berdoa memohon kiranya Tuhan selamatkan nyawa anak saya. Tuhan memberi keyakinan bahwa dia tidak akan mati. Kami dapat melakukan CPR, dan setelah 15 menit tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ia mulai kembali bernapas. Kami sekeluarga memuji Tuhan. Kami bawa dia ke rumah sakit, tempat dia mendapatkan pemulihan, dan akhirnya Tuhan menyelamatkan nyawanya. Kemudian dilaporkan oleh inisial TE. Dia katakan, saya sangat diberkati selama 100 hari ini. Saya berdoa untuk saudara laki saya yang telah meninggalkan Allah dan keluarganya selama kurun waktu 7 tahun. Dia bahkan tidak ikut dalam upacara pernikahan saya. Ajaibnya, saudara laki saya dia pulang ke rumah dalam 100 hari berdoa ini. Dia mengakui segala dosa-dosanya, dan sekarang dia berkomitmen penuh untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, dari seorang yang bernama Orusoso. Dia katakan selama 100 hari berdoa, dia dan suaminya telah meminta Allah untuk mengesankan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga, sahabat-sahabat, dan akhirnya awal minggu ini dia memiliki dorongan untuk menjangkau, melihat keuangannya, dan menemukan bahwa dia terlepas dari semua pengeluaran setiap hari. Dan akhirnya apa yang dia khawatirkan, meskipun bisnisnya tadinya mengalami kerugian setelah lockdown, saat ini kembali sudah diberkati oleh Tuhan, dan dia memuji Tuhan. Jumpa lagi dalam program 100 hari berdoa. Saudara-saudara, hari ini adalah merupakan hari ke-99 dalam program 100 hari berdoa. Mari kita ikuti akan pembahasan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji Engkau Tuhan untuk berkat yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembahasan kita pada saat ini adalah I will go to my word. Saya akan pergi ke dunia saya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara, kalau kita melihat di dalam Wahyu 14 ayat 6 ini adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat yang menjadi satu concern dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita memiliki tanggung jawab yang besar, di mana kita harus mengabarkan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Kita harus memberitakan Injil yang kekal kepada orang-orang yang rindu untuk menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, kepada mereka yang rindu untuk belajar akan firman-Nya, dan kepada mereka yang saat ini dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam kecemasan sehubungan dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Testimonies volume 2 halaman 170, Ellen G. White menuliskan, Allah menawarkanmu iman di satu tangan. Berpeganglah pada tangannya yang kuat, dan dengan tangan lainnya kasih untuk menjangkau jiwa-jiwa yang binasa. Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ikutilah Dia. Berjalanlah bukan menurut daging, tetapi menurut roh. Berjalanlah seperti Dia berjalan. Ini adalah kehendak Allah, bahkan pengurusan Anda. Pekerjaan yang harus Anda lakukan adalah melakukan kehendak-Nya yang menopang hidup Anda untuk kemuliaan-Nya. Jika Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, itu tidak akan menguntungkan Anda. Tetapi, jika Anda bekerja untuk kebaikan orang lain,
tidak mementingkan diri sendiri, dan lebih sungguh-sungguh untuk menyerahkan semua kepada Allah, akan diterima olehnya dan dikembalikan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku yang kekasih, jika kita melakukan kebaikan, kita menabur kebenaran, kita menabur kebaikan, maka ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat lewat apa yang kita lakukan untuk menjangkau mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Masihi Advent hari ke-7 memiliki panggilan nubuatan yang unik untuk mewartakan pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia dalam persiapan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Pekabaran-pekabaran ini bisa kita ringkas. Yang pertama, Allah adalah pencipta saudara dan saya. Anda dikasihi dan diinginkan olehnya. Terimalah pemberian kasih karunia-Nya dan penghakiman yang menguntungkan kita semua. Yang kemudian yang kedua, dunia ini dengan semua sistem anti Tuhannya sedang rusak, tidak dapat diandalkan dan jatuh. Tempatkan kepercayaan Anda hanya kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, setan adalah sumber kematian. Dia adalah sumber kesengsaraan. Dia adalah sumber dari cinta diri, kesakitan, dosa, dan semua orang yang menerima kepalsuannya akan segera dimusnahkan agar keadilan dan kasih dikembalikan ke alam semesta. Saudaraku yang kekasih, apakah Anda ingin melakukan semua yang ada dalam kemampuan Anda untuk menggapai dunia yang hilang ini dengan kasih Allah dan pekabaran pertobatan, keselamatan, bahkan penghakiman? Maukah Anda menjadi terang Kristus di dunia yang gelap ini? Dan maukah Anda berdiri, hidup, berbicara, mau peduli, memberkati, dan mengasihi? Dan Anda memiliki identitas nubuatan Anda sebagai anggota Gereja Masihi Advent hari ke-7. Dan jika Anda bukan seorang anggota Gereja Masihi Advent hari ke-7, apakah Anda ingin bergabung dengan gerakan akhir zaman Allah ini, yaitu Gereja Masihi Advent hari ke-7, dan mau dibaptiskan dan terlibat dalam misi Yesus? Sekiranya itu menjadi keputusan saudara, maka terimalah dia. Marilah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, yaitu membawa kabar keselamatan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan telah percayakan bagi kita. Adalah doa dan harapan kita saat ini. Amin. Baik saudara, kita akan datang pada doa saat ini. Kita akan berdoa agar Allah menolong kita dan keluarga kita untuk sepenuhnya memiliki identitas nubuatan Gereja Advent, yaitu menjadi misionaris sesuai dengan Wahyu 14. Kemudian kita berdoa untuk hati yang mau pergi ke ladang misi, apakah itu lokal atau di negara asing. Kemudian kita berdoa bagi mereka yang saat ini masih menderita oleh virus corona. Kita berdoa agar mereka ada pemulihan dan kesembuhan. Dan kita juga berdoa untuk mobile clinic di San Francisco yang didirikan untuk perawatan gigi dan untuk pemeriksaan mata secara gratis. Biarlah itu boleh menjadi berkat untuk mereka yang melakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir, kita berdoa bagi setiap orang yang telah menunda keputusan mereka untuk dibaptis, agar mereka boleh secepatnya kembali jatuh cinta kepada Yesus dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi lewat baptisan. Baik saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kami boleh ada lagi saat ini untuk mengikuti program 100 hari berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Saat mana kami boleh merenungkan firman-Mu, untuk mana kami boleh mewartakan kabar keselamatan sesuai dengan nubuatan di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Biarlah kami boleh menjalankan akan pekabaran 3 malaikat untuk membawa Injil ke seluruh dunia, mewartakan kabar keselamatan, untuk menghimbau agar mereka yang belum mengenal Yesus untuk menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah kami, baik secara pribadi dan keluarga, mau dengan setia untuk menjalankan akan pekabaran Wahyu 14, untuk membawa Injil kabar keselamatan dimanapun kami berada. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, untuk mereka yang telah berkomitmen untuk mendedikasikan diri mereka melayani Tuhan, entah mereka mau melayani di gereja lokal ataupun keluar, biarlah mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan akan menaungi mereka, dan yang terbaik Tuhan akan siapkan untuk mereka. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang saat ini masih terpapar dengan virus corona. Tolonglah mereka Tuhan, berikan kesabaran, berikan pada mereka kekuatan,
Berikan perlindungan, bahkan kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan, kiranya menjadi bagian mereka. Di dalamnya ya Tuhan, kami berdoa saat ini, biarlah Tuhan memberkati untuk mobile klinik yang berada di San Francisco, di mana klinik ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan gratis untuk mata dan juga untuk perawatan gigi. Biarlah Tuhan lewat mobile klinik ini boleh digunakan semaksimal mungkin untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, khususnya untuk kesehatan mata dan gigi. Lebih dari itu Tuhan, itu juga boleh digunakan bagi sarana penarikan jiwa. Dan yang terakhir kami berdoa saat ini Bapa, bagi jiwa-jiwa yang akhirnya menunda untuk mengikut Tuhan lewat baptisan, tolonglah mereka agar mereka boleh memiliki kecintaan kepada Yesus dan mereka boleh kembali kepada komitmen mereka, dan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati mereka sehingga mereka boleh kembali berkomitmen untuk dibaptiskan menjadi umat-umat yang boleh dipersiapkan bagi hari Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Biarlah berkat sorga menyertai semua yang mengikuti program 100 hari berdoa ini. Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan kiranya akan selalu memberikan jalan keluar, dan jawaban doa Tuhan berikan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari dalam program 100 hari berdoa yang akan dilakukan di jemaat kita masing-masing. Akan didoakan dalam ibadah kita, dan kita akan melihat kuasa Tuhan lewat jawaban-jawaban doa yang akan diberikan bagi kita. Mari berdoa, kita tidak berdoa sendirian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.